Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Muhammad Hatta Rajasa beserta tim. Yang saya hormati pasangan nomor urut 2 Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati pimpinan lembaga negara, hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Mengawali kegiatan debat kelima atau debat terakhir ini, saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sampai kegiatan yang terakhir ini, kita diberi karunia dan kemudahan untuk menyelenggarakan tahap demi tahap penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Tema kelima yang akan nanti segera dimulai akan memperdebatkan, akan mengurai dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pangan, energi, dan lingkungan. Setelah kita menyelenggarakan debat 4 kali dan membahas 4 tujuan bernegara dan tujuan kemerdekaan kita, maka kemudian saya perlu menggarisbawahi satu hal penting dari 4 tujuan berbangsa dan bernegara kita, yaitu pada poin kita ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini bahwa kita perlu menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain dalam hal penyelenggaraan demokrasi yang sedang kita laksanakan sekarang, khususnya penyelenggaraan pemilu. Dalam kaitan dengan ketertiban, kita melihat dan merasakan betapa tensi kompetisi antara pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah meninggi. Dan kemudian semua aktivitas kampanye juga bervariasi. Dibawakan oleh moderator debat malam ini, Bapak Profesor Sudarto P. Hadi, MES, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Selamat datang di debat calon presiden dan wakil presiden 2014. Debat final pada malam hari ini mengambil tema pangan, energi, dan lingkungan hidup. Telah hadir di tengah-tengah kita 2 pasang calon. Akan segera kita undang pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa. Boleh saya sebut pasangan Prabowo Hatta? Ya. Terima kasih. Di sini Pak, ya. Pak Prabowo di samping saya.
Pak Prabowo di sini? Ya. Saya di sini. Bapak di sini. Oh. Bapak di sini ya. Inilah pasangan Prabowo Hatta. Selanjutnya kami undang pasangan calon nomor 2, Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Pak Jokowi di samping kiri saya. Baik. Boleh saya menyebut pasangan Jokowi JK? Ya. Baik. Baik. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai debat, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan berdiri. Indonesia Raya. Dipersilakan. Ya. Hadirin yang saya hormati, agar debat pada malam ini berlangsung dengan tertib, lancar dan damai, mari kita simak tata tertib debat berikut ini. Debat malam ini terbagi dalam 6 bagian. Pada bagian pertama, moderator mempersilahkan masing-masing calon wakil presiden menyampaikan visi dan misi selama 4 menit. Bagian kedua, moderator akan memperdalam visi dan misi yang telah disampaikan. Calon presiden dan calon wakil presiden dipersilahkan menjawab selama 3 menit. Pada bagian ketiga, moderator akan menyampaikan pertanyaan yang sama kepada masing-masing pasangan. Calon presiden beserta calon wakil presiden memiliki waktu 3 menit untuk menjawab. Bagian keempat, setiap pasangan calon memiliki 2 kali kesempatan untuk bertanya, dan masing-masing memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Di bagian kelima, calon presiden dan calon wakil presiden akan saling melemparkan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Waktu yang disediakan adalah 2 menit untuk menjawab pertanyaan dan 2 menit untuk menanggapi kembali. Sesi bertanya dan menanggapi masih akan dilanjutkan pada bagian ke-6. Di penghujung debat, masing-masing calon presiden dipersilahkan memberikan pernyataan penutup selama 2 menit. Baik, mari kita mulai debat malam hari ini dengan segmen yang pertama, di mana masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi tentang tema debat, pangan, energi, dan lingkungan. Telah disepakati bahwa yang akan menyampaikan visi dan misi adalah para calon wakil presiden dengan waktu masing-masing 4 menit. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misi. Waktunya 4 menit. 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Profesor Sudarto. Yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting bagi kelangsungan bangsa dan negara kita,
pangan, energi, dan lingkungan hidup. Tiga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, karena lingkungan hidup penting. Tanpa lingkungan hidup yang baik, sulit kita mengembangkan sektor pangan dan energi kita. Saudara sekalian yang saya cintai, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemenuhannya adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Oleh sebab itu negara berkewajiban memenuhi ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, terjangkau harganya, terakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu Prabowo Hatta Rajasa berkomitmen dengan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Prinsip inilah kemudian kami kembangkan ke arah sasaran dan kebijakan. Pertama, kita harus menyediakan pangan dalam kecukupan. Dan yang kedua, pangan harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga harus mengembangkan diversifikasi pangan kita. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat. Dan program yang lain adalah mitigasi agar tidak terjadi kerusakan pada pangan kita. Di bidang energi, kita mengembangkan, pertama, kita harus meningkatkan migas kita produksinya. Yang kedua, mengurangi impor. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah melakukan penghematan. Yang keempat adalah melakukan diversifikasi energi dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan. Di bidang lingkungan hidup, kita tahu penerapan prinsip sustainable development menjadi keharusan bagi kita. Oleh sebab itu, kita arahkan kebijakan kita. Yang pertama, penting bagi kita lingkungan hidup untuk mengatasi global climate change. Yang kedua, kita juga harus penting untuk melakukan konservasi agar ekosistem kita tetap terpelihara dan terjaga. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita harus sungguh-sungguh mengatasi, meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah. Dan yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya, bagaimana upaya kita agar prinsip-prinsip dasar konsep sustainable development menjadi prinsip pembangunan pasca Millennium Development Goals. Inilah prinsip-prinsip yang ingin kami kembangkan apabila rakyat memberikan mandat kepada kami. Dan yang penting lagi adalah lingkungan hidup bukanlah sebuah warisan, akan tetapi ia adalah titipan dari generasi-generasi ke depan yang harus kita pelihara, kita jaga, kita tingkatkan kualitas lingkungan hidupnya agar generasi mendatang hidup lebih baik daripada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatta Rajasa. Selanjutnya saya akan mempersilahkan calon wakil presiden nomor 2 Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Dipersilakan. Hadirin yang saya hormati, kita masuk ke segmen 2 dari debat pada malam hari ini. Segmen 2 adalah penajaman visi misi. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing pasangan, dan masing-masing pasangan memiliki waktu untuk menjawab selama 3 menit. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Jokowi JK. Berdasarkan pada visi dan misi yang Pak Jokowi JK sampaikan, akan membangun ketahanan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan melalui pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan. Pertanyaan saya, bagaimana upaya itu dilakukan? Dan bagaimana strategi menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan? Waktu Pak Jokowi JK 3 menit untuk menjawab. Saya persilahkan 3 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih.
Yang harus dilihat terlebih dahulu adalah pasarnya. Kalau kita ingin ekspor, yang harus dilihat dulu ada pasarnya. Pasarnya apa? Kalau pasarnya sudah jelas ada, baru kita berproduksi. Saya berikan contoh. Petani diperintahkan untuk menanam pepaya. Petani diperintahkan untuk menanam melon dan semangka. Tetapi pasarnya di mana? Petani itu sebetulnya asal diberi arahan, asal dikawal, asal diberi PPL, asal diberi bibit, itu berproduksi apapun bisa. Jangan menganggap remeh petani. Persoalannya hanya kita ini tidak pernah menyiapkan pasar untuk mereka. Kalau mereka sudah diperintah untuk menanam pepaya, mestinya disiapkan industri ekstrak jus pepaya yang bisa diekspor. Kalau mereka diperintah di sebuah wilayah untuk menanam melon dan semangka, mestinya juga pasarnya disiapkan. Industri pengolahan pasca panen inilah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita kerjakan. Kita ini semuanya sebetulnya ngerti masalahnya. Kita ngerti problemnya. Kita ngerti persoalannya. Yang belum ada adalah niat untuk menyelesaikan masalah itu. Yang belum ada adalah kemauan untuk menyelesaikan itu. Pakar kita banyak, ahli kita banyak, semuanya ada. Petani kita juga siap, tanah kita juga subur. Tinggal ada kemauan, ada niat atau tidak. Kuncinya hanya di niat dan kemauan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu. Silakan Pak Tika untuk menambahkan. Setiap ekspor kita tentu kita butuhkan nilai tambah yang baik. Nilai tambah yang baik hanya bisa apabila pengolahan. Contoh sawit, kalau kita hanya ekspor CPO-nya tentu kurang. Tapi karena itu industri hilir daripada seluruh pertanian itu harus dikembangkan dengan baik. Sama dengan tadi dikatakan hortikultura, buah-buahan, apapun, maka industri hilir dari pertanian. Kalau daya saingnya, kita yakin bahwa karena kita adalah negara agraris yang baik, pertanian yang baik, lahan yang baik, juga penduduk yang besar sebagai pasar, juga di luar negeri, maka yang dibutuhkan ialah di samping peningkatan produktivitas, nilai tambahnya dalam bentuk pengolahan dan juga pasar yang baik. Itulah inti untuk kemakmuran rakyat. Karena dasar dari pertanian itu rakyat, maka yang dibutuhkan ialah pendapatan rakyat yang lebih besar daripada menanam saja. Itu yang kita inginkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jokowi JK. Kepada Pak Prabowo Hatta, saya ingin mengajukan pertanyaan. Dari penyampaian visi dan misi Pak Prabowo Hatta akan membangun kedaulatan pangan, Pak Prabowo Hatta akan meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian rakyat. Pertanyaan saya, bagaimana upaya tersebut dilakukan dan bagaimana strategi menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang tadi Pak Hatta juga sudah menyinggung. Saya persilakan, waktunya 3 menit. 3 menit dari sekarang dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Masalah pertanian yang kita hadapi, kita mengalami suatu tantangan besar, yaitu tiap tahun kita kehilangan lahan untuk pertanian kurang lebih 60.000 hektar per tahun. Kementerian Pertanian sekarang memperkirakan tahun 2015 kita akan butuh tambahan lahan 730.000 hektar. Jadi kalau kita bicara produktivitas, kita bicara dua masalah. Yang pertama adalah intensifikasi lahan yang sudah ada. Dan yang kedua tentunya kita harus tambah tadi yang 60.000 tiap tahun hilang menjadi real estate, pabrik dan sebagainya. Ini tantangan yang besar. Jadi kalau strategi bagaimana meningkatkan produktivitas, ada dua pendekatan. Yang pertama tentunya memperbaiki pupuk.
jenis pupuk yang kita pakai di Indonesia ini masih sangat ketinggalan. Kita perlu menggunakan pupuk majemuk yang spesifik. Kita baru sekarang menggunakan sebagian kecil pupuk majemuk yang umum, tidak spesifik. Artinya perlu ada pupuk untuk jagung, perlu ada pupuk untuk beras, perlu ada pupuk untuk ubi dan sebagainya. Tidak satu pupuk untuk semua. Jadi kita perhitungkan dengan memberi pupuk majemuk yang umum saja dari lahan yang ada, kita bisa meningkatkan produksi 40%. Dan ini sudah dibuktikan di 100 kabupaten di seluruh Indonesia dan berhasil. Peningkatannya rata-rata 41%. Itu dari intensifikasi. Tapi kita butuh tambah yang tadi diperkirakan oleh Kementerian Pertanian, 730.000 hektar yang hilang 2015 tahun depan. Berarti seandainya Prabowo Hatta menerima mandat dari rakyat, kami merencanakan akan menambah 2 juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730.000 hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. Jadi inilah strategi kami. Kami yakin dengan strategi ini intensifikasi, ekstensifikasi, distribusi pengairan, perbaikan irigasi, penambahan bendungan, ini membutuhkan usaha sangat besar dan kami siap melaksanakannya. Terima kasih. Mitigasi bencana, pendekatan mitigasi dan adaptasi. Mohon maaf, habis. Terima kasih, waktunya habis. Baik, hadirin, baik, kita akhiri segmen. Baik, hadirin yang saya hormati, kita masuki segmen yang ketiga. Kita masuki segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga adalah pendalaman tema debat. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon berkaitan dengan tema debat pangan, energi, dan lingkungan. Masing-masing 2 pertanyaan. Waktu untuk menjawab dari masing-masing calon adalah 3 menit. Saya akan memulai bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Pak Prabowo Hatta. Dalam rangka mencapai kedaulatan energi, kita menghadapi berbagai tantangan. 1. Liberalisasi dalam tata kelola energi. Kedua, Pak Hatta tadi sudah menyebutkan subsidi BBM yang terus meningkat. Ketiga, porsi penggunaan energi baru terbarukan kita masih rendah, masih kecil, hanya 6% dari target 25% pada tahun 23% pada tahun 2025. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Pak Prabowo Hatta untuk menata ulang pengelolaan sektor energi? Waktunya 3 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Penataan ulang terhadap sektor energi wajib kita lakukan. Yang pertama, sambil kita menghormati kontrak-kontrak yang dikatakan liberal tadi itu, kita hormati, namun tetap kita lakukan upaya renegosiasi agar sebesar-besarnya pendapatan negara untuk kemakmuran rakyat bisa kita dapatkan. Namun yang paling penting dari situ adalah bagaimana energi kita sustain, berkelanjutan. Disinilah yang pentingnya yang saya sebutkan. Yang pertama, upaya kita untuk meningkatkan cadangan dengan melakukan eksplorasi, itu yang pertama, untuk meningkatkan cadangan atau reserve, proven reserve kita. Yang kedua,
penting bagi kita untuk mengembangkan sumur-sumur yang tua dengan teknologi enhanced oil recovery. Ini juga untuk menambah cadangan kita. Akan tetapi semua itu bersifat jangka pendek karena fosil. Yang terpenting bagi kita adalah upaya mengembangkan diversifikasi energi dengan utamanya energi masa depan, yaitu energi baru dan terbarukan. Maka di sini kuncinya adalah insentif, research, spending untuk meningkatkan, dan juga pola bisnisnya yang harus menarik dengan mengembangkan apa yang kita sebut sebagai feed-in tarif. Oleh sebab itu di negara manapun energi baru dan terbarukan, energi masa depan harus ada insentif dari pemerintah. Dengan demikian maka kami Prabowo Hatta berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi sampai tahun 2020 setidaknya sudah mencapai angka di atas 20%. Di dalam RPJMN kita 25% dicapai pada tahun 2025-2030. Dengan demikian dengan insentif dan feed-in tarif maka pola bisnis itu akan terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagi kita, bagaimana kita melakukan konserv, penghematan energi. Yang terpenting adalah bagaimana elastisitas energi yang sekarang sangat tinggi, 1,63, kita tekan ke arah 0,8. Dengan demikian maka penghematan akan terjadi terhadap pembangunan kita. Dan ini harus kita lakukan secara konsisten. Kesimpulannya adalah, pertama eksplorasi, untuk meningkatkan cadangan. Yang kedua adalah memberikan kepada BUMN-BUMN kita porsi yang lebih besar untuk meningkatkan cadangannya dan mencari eksplorasi sumur-sumur dan gas yang baru. Dan yang ketiga energi baru dan terbarukan, yaitu diversifikasi energi. Dan yang keempat adalah penghematan terhadap energi yang harus kita lakukan juga. Ini adalah hal-hal yang penting bagi kita untuk sustainable dari energi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Hatta. Pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Pak Jokowi JK. Saya ulang pertanyaannya. Dalam rangka mencapai kedaulatan energi, Pak JK tadi juga sudah menyinggung, kita menghadapi tantangan sebagai berikut. 1. Liberalisasi dalam tata kelola energi. 2. Subsidi BBM yang terus meningkat. 3. Porsi penggunaan energi baru terbarukan yang masih rendah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Pak Jokowi JK untuk menata ulang pengelolaan sektor energi? Saya persilakan, waktunya 3 menit. Silakan. Terima kasih. Sebetulnya energi yang kita punyai ini sangat melimpah, baik menyangkut minyak, baik gas dan panas bumi atau geothermal, dan juga energi yang terbarukan. Banyak kesempatan yang bisa kita kelola, kita manage dari situ. Yang pertama yang menyangkut minyak, menyangkut gas dan panas bumi. Kita harus berani memutuskan. Yang pertama, BBM harus dialihkan, dikonversi ke gas, karena ini jelas lebih murah dan stok yang ada ini bisa mengurangi beban dari BBM. Kemudian yang kedua juga infrastruktur yang berkaitan dengan gas itu sendiri, karena pemipaan untuk gas untuk menuju baik ke industri, baik ke perumahan, ini harus segera dikerjakan. Hitungan kami, pemipaan untuk gas ini kurang lebih bisa dikerjakan dalam waktu 3 tahun dengan sebuah kecepatan yang tinggi. Yang ketiga, yang paling penting ini yang juga sangat menyedot banyak energi adalah masalah hal yang berkaitan dengan kemacetan. Oleh sebab itu, ke depan yang namanya transportasi publik, mass transportation, itu harus dikerjakan secara baik di kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia ini. Tidak ada kata tidak, karena ini menyangkut sebuah
visi ke depan kita agar energi yang ada ini betul-betul bisa kita pakai se-efisien mungkin. Kemudian mengenai energi yang terbarukan, saya kira juga lahan-lahan kita yang lahan marginal ini juga masih beribu-ribu hektar lahan yang marginal, masih banyak sekali yang tidak perlu air. Ini juga banyak tanaman-tanaman yang bisa kita pakai untuk membangun sebuah energi yang terbarukan. Misalnya saya berikan contoh cantel atau sorghum, ini bisa ditanam di mana-mana, di tempat-tempat yang marginal bisa ditanam, tetapi karena tidak ada riset yang baik, tidak ada yang berani memulai, tidak ada insentif di situ, sehingga orang tidak mau masuk ke sana. Dan juga pasarnya memang Pertamina harus membuka pasar untuk itu, untuk biofuel harus dibuka, sehingga jangan sampai justru kita memberikan insentif untuk impor minyak tetapi tidak memberikan insentif kepada energi terbarukan yang harusnya bisa dinikmati oleh para petani. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak Jokowi. Sekarang menginjak pertanyaan kedua dari segmen yang ketiga. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2, Pak Jokowi JK. Menipisnya sumber daya alam dan meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi indikasi belum terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Pak Jokowi JK dalam menserasikan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan, aspek sosial, dan pelestarian lingkungan? Saya persilakan untuk menjawab, waktunya 3 menit. Dipersilakan. Ya, mestinya kita harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepentingan hajat hidup masyarakat, dan juga kelestarian lingkungan. Ketiganya ini harus berjalan paralel, berjalan beriringan, sehingga akan kita peroleh sebuah kemanfaatan yang melestarikan juga, bukan hanya urusan ekonomi, bukan hanya urusan hajat hidup masyarakat, tetapi juga kelestarian lingkungan ini tetap bisa kita jaga. Jangan ada yang dinomorsatukan yang ini dan dinomorduakan ini. Semuanya harus berjalan secara paralel. Dan kita tahu semuanya, sekarang ini hutan kita rusak, daerah aliran sungai kita juga rusak, kemudian terumbu karang di pantai kita juga rusak. Karena apa? Kita terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 3 hal itulah saya kira yang harus kita jalankan secara berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga betul-betul bahwa lingkungan kita ini bisa kita jaga. Karena ini adalah yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Kita tidak bisa lagi berteori. Kita tidak usah lagi menyampaikan hal-hal yang muluk-muluk, tetapi apa yang sudah kita ketahui segera kita kerjakan, apa yang kita ketahui segera kita laksanakan, dan apa yang kita ketahui segera kita implementasikan. Karena kekurangan kita sekarang ini memang melaksanakan. Merencanakan sudah banyak sekali, tapi melaksanakannya kita yang kurang. Oleh sebab itu menurut saya yang paling penting sekarang melaksanakan. Pak Jokowi, Pak JK dipersilakan. Antara ekonomi dan lingkungan yang bisa menyesuaikannya adalah teknologi. Artinya kalau sawah sekarang ini 1 hektar menghasilkan 5,5 hekton padi, maka kita harus teknologi masuk untuk menjadi 6-7 ton per hektar, sehingga tidak kita butuhkan lahan terlalu banyak, sehingga hutan tetap baik.
Begitu juga sawit harus lebih baik produktivitasnya, sehingga yang bisa menghabis ialah tetap kesejahteraan ekonomi jalan, tapi lingkungan terjaga, kemudian juga sungai terjaga dan masyarakat terjaga. Teknologilah yang menjadi inti daripada itu. Terima kasih Pak Atika. Pertanyaan yang sama, pertanyaan kedua yang sama, saya ajukan kepada Pak Prabowo Hatta. Akan saya ulang pertanyaannya. Menipisnya sumber daya alam dan meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi indikasi belum terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Pak Prabowo Hatta di dalam menserasikan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan? Silakan dijawab, waktunya 3 menit. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Masalah kerusakan lingkungan tidak lain juga adalah dikarenakan oleh daya dukung bumi kita, daya dukung wilayah teritorial bangsa kita sudah sangat-sangat berat untuk menampung ledakan penduduk. Jadi Indonesia, negara yang kita cintai ini, tiap tahun kita harus menerima tambahan 5 juta warga baru. Tambahan penduduk kita 5 juta tiap tahun. Berarti 5 juta mulut baru. Kita harus siapkan makan, siapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh seorang warga negara. 5 juta tiap tahun. Ini yang mempercepat proses kerusakan lingkungan. Juga dengan kurangnya regulasi atau pengawasan, tambah mempercepat lagi kerusakan lingkungan itu. Dilema bagi kita, bagaimana kalau kita tidak mempercepat pertumbuhan, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja? Jadi ini dilema. Pertumbuhan harus cepat, tetapi kita harus menghadapi kerusakan lingkungan itu. Bagaimana strategi kami keluar? Strategi kami keluar adalah melalui suatu strategi yang kita namakan atau kita pakai adalah strategi banyak jalur. Antara lain sekaligus dengan pendidikan kita bisa menanamkan pengertian dari rakyat kita tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan butuhnya kita menjaga lingkungan kita. Jadi tidak bisa tidak, kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi pendidikan harus kita dorong dan harus kita menjadikan sektor investasi yang besar. Tetapi dari dua ini, jalur-jalur pembangunan yang kita gunakan baru akan dicapai suatu keseimbangan. Pertumbuhan yang tinggi, keadilan, tetapi kesadaran terhadap menjaga lingkungan hidup kita yang sangat vital bagi pelestarian masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Terima kasih. Baik, saya tambahkan, Pak Hatta, singkat. tahun 2015 akan berakhir Millennium Development Goals dan akan masuk Sustainable Development. Bagi kita, konsep itu harus dijalankan dengan konsisten. Terima kasih, waktunya habis. Terima kasih. Kita akhiri segmen yang ketiga. Kita ikuti cerita berikut ini sebelum kita memasuki segmen yang keempat. Kesempatan pertama saya mengundang pasangan calon nomor urut 2, Pak Jokowi JK, untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Prabowo Hatta. Waktunya 1 menit, dipersilakan.
Terima kasih Pak Prabowo, Pak Hatta. Saat ini kita sebagai pengimpor beras yang sangat besar. Tahun 2012 impor beras kita kurang lebih 2,7 juta ton. Ini besar sekali. Dan kita pernah berswasembada tahun 2008-2009. Pertanyaan saya kepada Pak Hatta sebagai Menko Perekonomian saat itu, menurut Bapak apa yang keliru dan apa yang salah? Dan juga untuk Bapak Prabowo sebagai Ketua HKTI, upaya apa yang telah Bapak lakukan? Terima kasih. Baik, silakan Pak Prabowo Hatta untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dipersilakan. Terima kasih Bapak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Kalau melihat data rekod impor dari tahun 2000 sampai sekarang, tidak ada kita tidak mengimpor. Tapi jangan salah, sesungguhnya kita sudah bersuasembada. Hanya kita mengimpor apabila terjadi gangguan pada pertanian kita akibat iklim ekstrim. 2007-2008 kita ketahui bahwa dunia mengalami krisis. Pak JK ada di situ. Tapi justru Indonesia mengalami surplus pada tahun 2008, sehingga kita tidak mengimpor. Kita surplus, dan bahkan kita membantu negara tetangga kita dengan suplai beras, yaitu Filipina. Sama halnya setelah itu kita mengimpor hanya apabila kita betul-betul mengalami gangguan dalam pertanian. Itu pun kita melakukan apa yang kita sebut dengan meningkatkan tambahan dana bagi para petani kita. Kita sediakan 2 triliun biasanya setahun untuk agar mereka bisa tetap survive dengan tambahan dana tersebut. Nah, import yang selalu kita lakukan umumnya untuk beras-beras tertentu, misalkan beras untuk masyarakat asing dan sebagainya. Pak melanjutkan. Silakan Pak Prabowo, singkat. Ya, sebagai Ketua Umum HKTI, saya terus konsisten menolak impor beras. Saya selalu mengingatkan pemerintah, ya. Saya mengingatkan pemerintah, dan pernah saya ditegur oleh Pak Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, ya. Beliau Ketua Umum Golkar, saya dipanggil. Beliau negur saya karena statement saya menolak impor beras. Ya, ya Pak. Benar Pak. Bapak Ketua Umum Golkar, saya masih anggota Golkar. Bapak manggil saya dan Bapak menegur saya. Baik, Pak Prabowo. Karena pada saat itu Bapak mendukung impor beras. Waktunya habis, Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan sekarang. Pak Prabowo Hatta untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Jokowi JK. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Joko Widodo dan Pak Muhammad Yusuf Kalla. Dunia mengakui Indonesia the champion di dalam mengatasi global climate change, dan di Bali kita berhasil di dalam UNFCCC melahirkan suatu deklarasi melengkapi Kyoto Protocol. Yang saya ingin tanyakan, sejauh mana menurut pandangan Bapak berdua efektivitas dari Kyoto Protocol, dan bagaimana kita mengatasi efek gas rumah kaca? Terima kasih. Terima kasih. Pak Jokowi JK dipersilakan untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Indonesia pendukung utama adalah Tokyo Protocol. Karena itu artinya adalah dunia harus bertanggung jawab kepada kerusakan lingkungan di daerah-daerah atau seperti tropical forest Indonesia. Karena itu Indonesia mendukung itu, dan Indonesia juga sangat memprotes kenapa Amerika tidak melaksanakan dengan betul atau tidak menyetujui protokol itu. Karena itulah di Bali, tentu Pak Hatta tahu, kita menjalankan RED, reduce emission and for deforestation and the forest.
Jadi karena itu maka Indonesia mendukung itu dan ingin menjalankan itu sebaik-baiknya karena kita sangat berkepentingan dan dunia sangat berkepentingan. Pelaksanaannya memang sangat lambat akibat pihak negara industri Amerika dan juga sebagian Eropa tidak menjalankan itu dengan baik, sehingga yang seharusnya climate change itu dengan carbon credit tidak berjalan dengan baik. Akibat carbon credit tidak berjalan dengan baik, maka insentif untuk perbaikan hutan juga tidak jalan. Seperti di Kalimantan, dunia internasional, Norwegia ataupun Australia itu hanya menjanji terus untuk kasih $1 miliar, tapi ternyata tidak realisasi. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kita harus berjuang sendiri, dan walaupun negara industri itu tidak membayarnya, tapi karena lingkungan kita di sini harus dijalankan dengan kekuatan sendiri. Pada waktunya mereka harus sadarkan itu. Baik. Pak Jokowi akan menambahkan? Cukup? Baik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Saya ingin mempersilakan Pak Jokowi JK untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Prabowo dan Pak Hatta, energi kita dalam kondisi sangat kritis. Tahun-tahun terakhir ini kita pengimpor minyak terbesar dalam sejarah kita. Produksi kita menurun menjadi sekitar 800.000 barel per hari, dan kita mengimpor kurang lebih 700.000. Subsidi kita naik terbesar dalam sejarah Indonesia. Defisit kita naik terbesar dalam sejarah untuk mengimpor minyak itu. Listrik kita mulai padam di mana-mana dan juga banyak mati. Apa yang terjadi sehingga terjadi krisis itu? Pak Prabowo Hatta, dipersilakan untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit. Terima kasih Pak Yusuf Kala. Bapak tahu, sejak Bapak Wakil Presiden pun terjadi declining produksi kita, menurun. Dan bahkan angka 1 juta barrel itu drop ke angka 900 pada zaman kita bersama Pak, zaman itu, jangan lupa. Persoalannya, tidak ada yang salah dengan itu Pak. Persoalannya adalah sumur-sumur kita yang declining, dengan declining rate 12% per tahun. Justru Pak SBY sekarang menahan declining rate pada angka 3%. Tapi Pak JK saya pastikan awal 2015 angka produksi kita naik lagi ke 1 juta barrel. Nah, ada apa dengan listrik kita? Ya kita mau bangun 10.000 megawatt, tapi karena terburu-buru semua serba tidak siap. Dan ketika dites yang harusnya 2 kali 300 megawatt, availability faktornya di bawah daripada ketentuan. Ini menghambat, memperlambat yang seharusnya 3 tahun yang lalu sudah selesai semua, sampai sekarang belum mencapai 10.000 megawatt. Nah, ini adalah tata kelola menurut saya yang terlalu terburu-buru pada waktu itu. Oleh sebab itu banyak hal yang perlu kita jelaskan, tapi percayalah, keadaan sekarang jauh lebih baik dibandingkan 2 sebelumnya. Jauh lebih baik. Sekarang listrik kita sudah mencapai 54.000 megawatt. Demikian juga kita akan mencapai kembali 1 juta barrel. Tapi soal yang berkaitan dengan upaya kita yang terbesar yang harus kita lakukan adalah melakukan diversifikasi energi kita secepat mungkin. Karena tidak boleh kita menggantungkan kepada energi fosil, masa depan kita ada pada energi baru dan terbarukan. Kuncinya adalah insentif, feed-in tarif, agar bisnis di dalam energi baru dan terbarukan dapat berjalan dengan baik, sehingga bisa berkembang energi baru dan terbarukan tersebut. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Pak Prabowo Hatta kepada Pak Jokowi JK. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Jokowi yang saya hormati, saya agak kaget dalam kampanye di Indramayu tanggal 17 Juni, Bapak mengatakan bahwa petani tidak perlu koperasi. Padahal kita mengetahui bahwa koperasi adalah soko guru dari ekonomi bangsa Indonesia. Apa maksud pertanyaan ini? Kenapa Bapak katakan petani tidak perlu koperasi? Ya, kalau kami tegas mengatakan
koperasi vital bagi kehidupan petani-petani dan nelayan kita. Jadi mohon dijelaskan kenapa sampai Bapak mengambil sikap yang seperti itu, menganggap bahwa koperasi itu tidak perlu bagi petani-petani kita. Terima kasih. Baik, dipersilakan Pak Jokowi TK untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dipersilakan. Terima kasih Pak Prabowo. Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar. Saya kira semua orang tahu bahwa yang namanya koperasi itulah sokok guru ekonomi kita. Semua orang tahu. Jadi tidak mungkin seorang Jokowi mengatakan seperti itu. Hanya masalahnya di desa ini ada beberapa hal yang juga harus kita tuntaskan. Baik yang berkaitan dengan perangkat desa, baik yang berkaitan dengan kelembagaan yang ada di desa, baik yang nantinya desa itu akan dikucurkan dana, karena undang-undang desa sudah mengatakan kurang lebih 1,4 miliar. Menurut saya yang paling penting desa adalah punya yang namanya badan usaha milik desa. Bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk yang lain, tetapi menurut saya alangkah lebih baiknya dalam bentuk koperasi. Yang diperlukan sekarang adalah bahwa desa harus bisa mandiri. Oleh sebab itu kita ke depan ingin agar ternak yang ada di desa yang diberikan subsidi dari pemerintah itu dipusatkan di dalam satu tempat, di dalam satu kandang. Sehingga apa? Sehingga nantinya dari produksi sapi ini memproduksi kotoran, dan kotoran bisa masuk diarahkan kepada sebuah produksi energi, sehingga di desa pun bisa swasembada energi dan tentu saja bisa swasembada daging sendiri. Saya kira pengelolaan seperti itulah yang kita perlukan di desa. Hanya kita sekarang ini perlu memperkuat kelembagaan perangkat desa dan anggaran untuk desa. Terima kasih. Pak Jokowi, waktunya habis. Baik, kita akhiri segmen 4 dan akan kita lanjutkan segmen kelima setelah jeda berikut ini. Aku mau setiap hari.